adalah dipandai puasa itu dengan mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini mengenai masalah yang berkaitan dengan zakat. Kalau berbicara tentang masalah zakat, bahwa zakat itu mungkin Bapak bisa melihat ya di dalam ayat Al-Quran, berapa ayat yang menjelaskan tentang masalah zakat selalu Allah kaitkan dengan perintah sholat. Hadis pun begitu, Pak. Di saat kita membaca ayat yang mengenai perintah kita melakukan sholat, selalu Allah kaitkan dengan hal yang berkaitan dengan perintah zakat. Aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan berikanlah zakat. Dirikanlah sholat dan berikanlah zakat. Ini hadis nih. Umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa iqamus shalat wa ita'uz zakat. Hadis pun begitu. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diperintahkan saya untuk membunuh seseorang. Kita diperintahkan untuk membunuh seseorang yang mana orang tersebut tidak bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Nabi Muhammad adalah Rasul kita, wa iqamis shalat, dan orang tersebut mendirikan sholat, wa ita'uz zakat, dan orang tersebut memberikan zakat. Jadi Pak Jono, di mana ada kata sholat, disitulah rangkaian kalimat zakat selalu hadir. Karena apa? Ternyata zakat itu begitu amat sangat penting. Penting sekali zakat. Karena orang yang menunaikan sholat tanpa menunaikan zakat, maka sholat yang kita lakukan itu, kata para ulama, tidaklah sempurna. Jadi kesempurnaan iman seseorang itu adalah di saat telah mampu menunaikan setiap rukun-rukun di dalam rukun-rukun keislaman kita. Udah jelas kan? Syahadat, sholat, puasa, zakat. Ada ulama yang bilang syahadat, sholat, zakat, puasa. Ada syahadat, sholat, puasa, zakat, terakhir ibadah haji. Ada yang bilang syahadat, sholat, zakat, puasa, ibadah haji. Wah, itu mah teknis ya. Silahkan, monggo. Karena rukun kalau kagak ada satu aja kan kagak sempurna. Salah ya. Rukun Islam sempurnanya berapa? 5. Satu aja kagak ada, nanti bermasalah. Cuma yang kelima mah ya, khusus bagi orang-orang tertentu, orang-orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kelebihan di dalam rezeki yang kita miliki, titipan dari Allah. Ini zakat. Kita batasi ya penjelasannya mengenai masalah yang berkaitan dengan zakat fitrah. Saya lihat di dalam sumber referensi di dalam hukum Islam, khususnya di dalam kitab-kitab fikih yang bermadhabkan madhab Imam Syafi'i, bahwa hukum daripada zakat fitrah itu adalah wajib. Kan ya?
Jadi orang melakukan ibadah puasa disempurnakannya Pak Jono dengan memberikan zakat fitrah. Ada beberapa syarat bagi seseorang harus mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama, syarat wajibnya seseorang mengeluarkan zakat fitrah itu ialah pertama, beragama Islam dan merdeka. Merdeka itu maksudnya apa? Dia muslim, merdeka, bukan hamba sahaya. Nah, jadi bagi orang yang di luar agama Islam ataupun dia adalah seorang yang tidak merdeka, hamba sahaya, kalau laki-laki disebutnya abid, laki-laki yang dijual belikan. Kalau perempuan disebutnya amat, perempuan yang dijual belikan. Ini zaman barulah, zaman dulu berbicara tentang masalah perbudakan. Zaman baginda Rasulullah SAW kan banyak diantaranya yang dulunya adalah seorang hamba sahaya lantas dimerdekakan. Muazzin diantaranya baginda Rasulullah SAW. Siapa? Bilal bin Rabah. Katanya beliau itu diantaranya adalah salah satu daripada hamba sahaya yang dimerdekakan. Banyak lagi. Nah, jadi seseorang yang merupakan hamba sahaya maka tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi kita orang yang muslim dan kita orang yang merdeka. Ini kita itu merdeka semuanya. Gak ada kita yang jadi hamba sahaya karena perbudakan udah gak ada sekarang. Tapi tidak tutup kemungkinan karena di dalam hukum itu kalau sekarang sistem ada perbudakan tapi sistemnya sistem modern. Kan ada ya? Perbudakan sistem modern. Kalau dulu yang namanya hamba sahaya di laki-laki yang dijual belikan. Misalkan saya punya hamba sahaya, punya budak, ya, datang Pak Kuat ke rumah saya, kata Pak Kuat, Ustaz, itu budak Ustaz, hamba sahaya, gitu kan? Ya, saya beli, jadi dibeli. Kayak kita datang ke rumah, saya datang ke rumah Pak Kuat ya, di rumah Pak Kuat ada motor nih, kata saya, Pak Kuat, itu motor Pak Kuat, ya, udah saya bayarin dah, ya, Pak Kuat datang ke rumah saya punya hamba sahaya, kata Pak Kuat, Ustaz, itu budaknya, ya, saya beli. Jadi dijual belikan, dijual belikan, berapa? Mahal Pak, mahal ya, mahal. Kalau ukuran sekarang itu mungkin bangsa ratusan juta. Karena apa? Karena setelah dibeli dipekerjakan. Nah, si hamba sahaya itu hasil dari kerjanya setor ke Pak Kuat. Kan ya? Hamba sahaya nanti ada diberi, gitu kan ya? Ini mati. Jadi seorang hamba sahaya itu tidak wajib ngeluarin zakat. Kalau sekarang udah nggak ada hamba sahayanya, Ustaz, gimana kalau pembantu itu hamba sahaya? Bukan. Pembantu bukan hamba sahaya. Ustaz, karyawan gimana? Apalagi karyawan. Pembantu aja kan. Sekarang mah udah luar biasa dihormati. Kan gak boleh kita bilang pembantu aja ya. Dihormati, ada bahasa yang lebih elegan, ada bahasa yang lebih pantas, disebut apa sekarang? ART, ya, asisten rumah tangga. ART, apakah itu hamba sahaya? Bukan. Jadi ART wajib ngeluarin zakat fitrah. Jadi zakat fitrah itu wajib bagi dia yang beragama Islam, dan zakat fitrah itu wajib bagi seseorang yang merdeka. Kalau dia benar-benar budak yang dijual belikan, gak wajib zakat. Gitu kan ya? Gak wajib zakat. Ini misalkan punten ya, Pak Kuat budak misalkan, datang waktu puasa, gak wajib keluarin zakat fitrah ataupun zakat-zakat yang lain. Zakat harta, itu budak banyak banget hartanya, miliaran misalkan hartanya, ratusan juta, bahkan triliunan hartanya, zakat mal ya gak wajib keluarin zakat mal.
Atau misalkan dia banyak, misalkan hewan ternaknya. Karena zakat itu kan macam-macam. Kalau bicara tentang masalah zakat, Pak, ada zakat hewan ternak, ada zakat tentang masalah perdagangan, harta sama, thimar, harta perdagangan kita wajib dizakati. Termasuk diantaranya adalah harta yang harus kita zakati itu adalah daripada buah-buahan. Cuma kalau buah kan dua yang harus dizakati. Pertama buah kurma, dan yang kedua buah anggur. Ingat ya, kurma sama anggur. Nih, selainnya maka gak ada wajib zakat. Ustaz Selamat punya nangka di rumah banyak banget, gitu kan ya, gak wajib nangka dizakatin. Cuma kalau Ustaz Selamat mempersiapkan nangka itu buat jual beli, berarti hukumnya berubah. Bukan nangkanya yang wajib dizakati, tapi jual belinya. Ini kan ya, jual belinya yang harus kita jual. Emas dan perak, dua, emas dan perak. Ini kan ya, itu wajib dizakati. Pangguan di rumah banyak emasnya, itu juga maaf, emas bukan perhiasan kita, emas. Pak Kuat di rumah punya emas batangan, Masya Allah ya, berapa? 2 kilo. Ya Allah, di rumah ada emas 2 kilo ya, kecuali mungkin emas dari Kebumen gitu ya, itu kan ya, maaf gitu kan ya, atau emas dari Madiun, Mas Doni gitu ya, itu nggak wajib dizakati. Ini emas di rumah kita itu wajib. Kedua perak, itu kan ya, emas perak wajib dizakati. Wah, kalau dibahas semuanya Ustaz selalu jadi wah, ini mah harus waktu khusus. Kemudian apa lagi? Itu kan jual beli kita, awas ini bisnis kita. Ya, Ustaz Selamat nih, misalkan bisnisnya apa sekarang yang menjanjikan kontrakan. Kalau pakai dua bisnis sama seperti ini, perhatiin kontrakannya. Saya sering ngomong ya sama sahabat kita, Bapak harus banyak kontrakannya di mana-mana. Jadi harus nih, gitu kan ya.